Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Ingat bahwa video ini merupakan sebuah prediksi yang dibentuk menjadi alur cerita. Percakapan karakter tersebut bisa dibilang merupakan buatan admin dan di dalamnya terselip sebuah informasi dari manga maupun beberapa pendapat ataupun teori. Nah, adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan seorang Momo-chan yang sedang mengingat kembali beberapa hal di masa lalu. Yang diingat Momo adalah bagaimana ketika ia tak kembali lagi kepada orang tuanya. Dia yang merupakan seorang pangeran Otsutsuki, tentu memiliki semacam kasta tertinggi dari kalangan Otsutsuki lainnya. Admin berpendapat bahwa nanti, masa lalu Momo-chan pasti akan diceritakan juga. Sama seperti Kurama di tubuh Naruto, yang sejarah hidupnya telah dijelaskan oleh Kishimoto saat itu di mana dia merupakan pecahan Jubi dari kecil, dan kemudian disebarkan ke semua desa shinobi. Nah, sementara untuk Momoshiki, identitas keluarganya pasti juga ditampilkan, dan dia merupakan seorang anak dari sang Raja Otsutsuki. Momo-chan lalu berbicara ke Boruto dengan berkata, "Hei bocah, apa yang kau katakan tadi, memang merupakan sesuatu yang luar biasa. Faktanya, Orochimaru tampak memiliki pengetahuan tentang para Shinjo. Dan jika aku melihat bentuk tubuhnya, dia seperti tercipta dari salah satu tubuh seekor Jubi." Boruto lalu menjawab, "Aku telah mengetahui tentangnya ketika masih remaja. Ayahku pernah menjelaskan kepadaku jika tubuh Orochimaru penuh sel dari Hokage pertama. Dan sel Hokage pertama merupakan tubuh dari Jubi juga. Akan tetapi, apa kaitannya itu dengan dirinya?" Momo-chan lalu menjawab, jika dia memiliki sel tubuh Jubi, ada kemungkinan bahwa dia memang tak terpengaruh oleh Zeno. Walaupun dia bukan bagian dari Otsutsuki, sepertinya sel tubuh Jubi juga tak mempan terhadap kekuatan Eida. Aku belum dapat menjelaskan secara rinci, akan tetapi, dia beruntung karena tercipta dari sedikit sel dari Jubi." Boruto terlihat berpikir, dan nampak setuju dengan pendapat dari Momoshiki. Kemudian, Sumire yang ada di situ, mencoba memberikan pendapatnya juga. Sumire berkata, "Hal-hal semacam itu selalu terjadi dan mengancam bumi kita. Tapi ada satu hal yang mengganggu pikiranku, di mana Kode dan mengapa dia tak muncul lagi." Boruto lalu menjawab, "Ketika aku mengejarnya ke dimensi miliknya, kami mulai diserang oleh para Shinjo. Aku berniat agar bersekutu dengan Kode, dan bersama-sama untuk menghadapi 4 Shinjo itu. Akan tetapi, Kode justru melarikan diri, menggunakan limiter miliknya ke tempat yang tidak ku ketahui." Sumire kemudian berkata lagi, "Aku dapat menyimpulkan jika Kode adalah poin penting dalam kemunculan pecahan Jubi itu. Dia memiliki karma putih dan kemunculan ego Jubi, dikarenakan ambisinya untuk membunuhmu Boruto. Akibatnya, sifat serta keinginan Kode yang membara, mengalir serta membuat Jubi memiliki ego tersebut. Seandainya kita membuat Kode berniat baik, mungkinkah para Jubi itu seketika kehilangan ego mereka?" Boruto lalu menjawab, "Sepertinya itu tidak berlaku lagi Sumire. Bisa kukatakan, kita telah terlambat untuk mencegah hal itu. Sekarang, para Shinjo tinggal menunggu waktu untuk mencapai evolusi terakhir mereka yang mungkin lebih mengerikan. Aku dan Kawaki bisa melawan mereka, akan tetapi, kami juga tak bisa bertarung sambil melindungi kalian." Salah satu Anbu tiba-tiba bertanya, "Bagaimana kami dapat mempercayaimu, sementara kau telah membunuh Tuan Hokage ke-7? Apa kau pikir, kejadian itu hanyalah sebuah masalah kecil? Sekarang, desa ini bahkan terancam tak memiliki sekutu sama sekali, setelah Konoha dikatakan gagal untuk menangkapmu. Imbasnya, desa lain mulai ragu dengan perdamaian di atas sebuah kertas." Boruto lalu berkata, "Mereka harus menghormati Hokage ke-8 dan jangan hanya menghormati ayahku. Desa ini memiliki pemimpin dan kalian harus menghormati keputusannya. Jika desa lain memutuskan untuk menghancurkan perdamaian, maka aku sama sekali tak peduli. Bagiku, urusan dengan Shinjo lebih penting daripada hal-hal seperti itu." Nah, ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba salah satu Anbu dihubungi oleh seorang Sai. Anbu itu kemudian memindahkan komunikasi kepada Kawaki karena Sai sedang ingin berbicara kepadanya. Sai lalu berkata, "Kami mengandalkanmu Kawaki, namun sekarang, desa lain sepertinya mulai kehilangan kesabaran pada kita. Ada beberapa Anbu dari desa kiri yang mencoba mencari tahu tentang kita. Mereka melakukannya dengan rahasia, dan itu sama saja sedang menginvasi desa kita secara diam-diam.
Aku ingin menanyakan ini kepadamu karena dirimu merupakan anak dari Naruto. Apa yang akan kita lakukan kepada mereka? Kawaki dengan wajah seriusnya, kemudian menjawab bahwa mereka harus dibunuh saja. Sai terkejut mendengar ucapannya karena itu, sama saja dengan memulai perang besar dengan desa Kirigakure. Sai berkata, itu tidak mungkin Kawaki karena pasti, desa Kiri tak akan menerima hal itu. Lagi pula, mereka juga telah mengaku dan belum sempat melakukan apapun. Sementara itu, adegan berpindah dan memperlihatkan seorang Sai, melaporkan itu kepada Shikamaru juga. Shikamaru yang masih tersambung dengan Boruto, kemudian menjawab komunikasi dari ayah Inojin. Sai lalu melaporkan Anbu Kiri kepada Shikamaru, serta tujuan mereka. Shikamaru terkejut, dan merasa bahwa ini terlalu berlebihan. Shikamaru berkata, apa, ini benar-benar di luar dugaanku. Aku akan menghubungi Sang Mizukage, untuk mempertanyakan tindakan mereka. Shikamaru lalu bergegas, untuk menghubungi Chojuro melalui alat komunikasi. Chojuro yang bersama dengan Terume, kemudian menerima panggilan tersebut. Shikamaru lalu menjelaskan semuanya, tentang apa yang dilakukan Anbu Kiri di desa Konoha. Nah alangkah terkejutnya seorang Mizukage, mendengar jika Anbu miliknya, mencoba menyusup ke Konoha. Chojuro kemudian berkata, aku sama sekali tak tahu tentang itu Shikamaru. Aku akan mengatasi ini dan sebelumnya, aku meminta maaf serta kami tak berniat untuk merusak perdamaian. Shikamaru merasa kesal, bahwa desa lain melakukan tindakan tanpa berunding terlebih dulu. Nah kemudian, adegan beralih dan memperlihatkan Shinju Jura, bertanya ke Hidari mengenai dia sedang apa. Hidari lalu menjelaskan, bahwa dia sedang bertarung melawan Sasuke. Jura kemudian berkata, itu sepertinya wajar karena jiwa yang kau ambil, sepertinya adalah satu anggota Uchiha. Mereka cukup spesial karena memiliki mata yang luar biasa. Jika kau sudah selesai dengannya, temui aku di dalam dimensi ini. Beberapa waktu ke depan, kita akan kembali mencari target itu. Adegan lalu memperlihatkan Sasuke, yang memegang luka di pinggangnya. Sasuke lalu merobek bajunya, untuk diikatkan ke luka tersebut. Sasuke lalu mengaktifkan Raiton miliknya, dan bersiap menyerang lebih dulu. Melihat itu, Hidari cukup sombong dan meremehkan Sasuke. Dia hanya tersenyum, sambil melihat Sasuke berlari ke arahnya. Hidari kemudian melemparkan Sasuke Bijudama, melalui lengannya. Serangan itu, membuat Sasuke harus ekstra hati-hati sambil mengaktifkan Susanoo untuk bertahan. Serangan Hidari terus meledak, dan membuat Sasuke terdesak. Ketika ledakan sudah mulai berkurang, Sasuke terkejut karena Hidari menarik tubuhnya dari dalam Susanoo itu. Momen ini akan sama seperti seorang Gaara yang pernah menarik Madara dari dalam sebuah Susanoo. Alhasil Sasuke tertarik keluar, dan cakranya mulai diserap oleh akar pohon milik Shinju Hidari. Sasuke akhirnya terpaksa menggunakan Amaterasu kepada akar pohon tersebut. Dan untung saja, akar pohon itu melemah setelah terbakar oleh api hitam dari Sasuke. Sasuke langsung melepaskan diri, berkat dia juga mengaktifkan elemen petir di tubuhnya. Sasuke melompat, dan terlihat begitu kelelahan. Hidari lalu muncul di depannya, dan mencoba menendang Sasuke. Namun, Sasuke berhasil menangkisnya dan mereka, sekarang sedang beradu taijutsu. Sasuke yang berasal dari klan Uchiha, memiliki taijutsu yang juga luar biasa. Dia mampu mengimbangi Shinju Hidari, meskipun dalam keadaan terluka. Adegan lalu berpindah kepada Amado, yang tergesa-gesa mencari file data Karma Kawaki di komputer. Ekspresi wajahnya seketika berubah menjadi bahagia, setelah tahu bahwa anaknya akan segera dia hidupkan secara utuh. Tapi, ini sangat mencurigakan karena dia bisa melakukan itu padahal hanya manusia biasa. Namun jika Amado adalah Otsutsuki, jelas anaknya juga merupakan seorang Otsutsuki. Dan kalau demikian, mungkin itu ada kaitannya dengan dua logo Otsutsuki yang telah hancur di markas Ishiki. Admin sudah pernah menjelaskan itu akan tetapi, admin belum pernah mengungkapkan jika mungkin, salah satu logo adalah anak dari Amado. Itu pun jika Amado benar-benar adalah seorang Otsutsuki juga. Ini sangat menarik karena dua logo Otsutsuki yang rusak tersebut, benar-benar membuat kita berpikir keras, tentang siapa sebenarnya pemiliknya. Dan jika satu logo itu milik kakek penjual ramen, admin rasa bahwa itu tidak mungkin. Admin lebih percaya jika Momo-chan jadi waria atau banci Otsutsuki, daripada percaya kalau kakek penjual ramen adalah seorang Otsutsuki juga. Kemudian, adegan memperlihatkan seorang Koji, yang diperlihatkan ingin ke tempat Boruto berada. Koji kemudian keluar, dan mencoba pergi secara diam-diam. Akan tetapi ketika dia hendak beranjak dari sana, tiba-tiba seorang wanita memanggil dari arah belakangnya. Wanita itu langsung berkata, "Hei siapa kau dan mengapa, kau tampak bertingkah mencurigakan?"
Koji terkejut, tapi tak memalingkan wajahnya ke wanita tersebut. Dan seperti yang kalian ketahui, wanita itu adalah seorang Tsunade. Koji langsung menjawab, aku hanyalah orang biasa, yang mencoba pergi dari sini. Aku mohon agar dirimu, tidak menghentikanku di sini. Tsunade diketahui tak melihat wajahnya juga namun, dia berniat untuk menyerang Koji. Tapi setelah momen menegangkan tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Untuk lanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-124 nantinya. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.